Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anandita Pratama. Di sini saya akan melakukan sebuah pengamatan terhadap salah satu unit bisnis UMKM di daerah Rendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Di sini saya akan memenuhi tugas besar satu, membantu manajemen penjualan. Nah, sebelum saya mengamati, saya akan melakukan sesi tanya jawab terhadap ownernya. Nah, kebetulan sekali ownernya itu berada di kedainya. Aku mari. Iya kak. Mohon maaf menunggu waktu. Ah, Bapak boleh saya melakukan dua pengamatan terhadap Bapak boleh. dan untuk memasarai tentang bagaimana sih gabah ini yang dilakukan. Oke. Jadi maksudnya memahami gimana nih? Bagaimana sih kayak Bapak ini mulai dari kapan? Oh ya, untuk mulai aku buka itu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi awalnya gimana ya kak? Karena mungkin butuh hidup. Sebenarnya sebelum jualan kue ini tuh aku juga di bidang gini. Aku awalnya sih kerja. Aku di desain grafis karena aku ngambil freelance, kerjaan kurang, terus jadi kebutuhan banyak, akhirnya untuk pikirannya buka usaha ini. Jadi untuk usaha ini kayak udah dekat aja sih kak. Jadi nggak ada bisnis sama sekali buat usaha. Bagaimana Bapak menjalankan bisnis ini? Bapak. Kalau untuk menjalani, saya sih menjalani tetap konsisten aja. Aku ngikutin dengan mantan bos aku yang ngajari aku di bidang pusaka dia, berjualan tekstil baju gitu ya kak. Jadi dia pernah ngajarin aku paling utama untuk usaha itu yang pertama jujur, yang kedua nggak bisa apa ya, nggak curang. Sama aja sih ya, gitu ya. Intinya aku ikutin. Sebelumnya mohon maaf boleh perkenalkan dulu bisnisnya Oh iya. atas nama. Oh ya, aku juga usaha di pancake gugul sama pancake gugul kak. Itu basicnya kayak kue Jepang lebih soft. Jadi kalau market ini yang untuk anak-anak. Dari mana sih Bapak bisa mendapatkan bahan baku yang Bapak kan produknya? Kalau untuk bahan baku, awalnya sebelum terjun ini kan aku melihat di cerita dulu ya. Aku melihat cerita dari awalnya aku melihat di YouTube. Jadi sebelum terjun ini sempat itu ada kepikiran yang pertama buka telur gulung, tapi kayaknya kalau untuk telur gulung jadi enggak biasa aja gitu ya. Akhirnya aku ada ide kue ini kan awalnya dari Tangerang tuh pasar lama. Nah itu terus aku ikutin belajar di YouTube. Aku jujur sama sekali belum pernah nyobain yang kue di Tangerang itu. Dan akhirnya belanja lah bahan-bahan untuk kue ini di online. Karena kalau untuk di toko-toko atau di sini pun kayaknya jarang ya buat bahan-bahan baku kue ini gitu. Jadi untuk sementara aku untuk belanja itu aku beli di marketplace. Apa saja tantangan yang Bapak hadapi waktu pertama usaha ini? Nah, tantangannya itu kak, kadang-kadang yang namanya pembeli ya suka komplain dengan ukuran kuenya gini, wah udah kecil bang gitu. Terus kok begini bang gitu. Paling kita sabar aja, senyumin aja. Pada intinya sih sabar kalau usaha. Untuk strategi penjualannya bagaimana Pak? Kalau untuk strategi penjualan, untuk sementara ini saya tuh dari face to face aja atau dari orang ke orang aja kan. Jadi saya mempertahankan rasa, jadi orang beli biar dia menyobai langsung, dan orang itu yang beli itu bisa mempromosikan ke tetangga-tetangga, saudara-saudaranya, kebanyakan yang begitu kak. Jadi untuk mempromosikan usaha saya, paling kalau untuk di medsos saya masih nggak terlalu banget gitu, hanya cuman dari orang ke orang aja. Oh, jadi dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut aja gitu, jadi untuk bertahan sampai sekarang. Dan buat apa yang namanya untuk kedepannya di ini bagaimana ya akan dikembangkan bagaimana? Oke, kalau untuk ke depan ya kak, yang namanya kue ini kan kue musiman.
yang namanya kue musiman itu kan belum tentu kita prospek ke depannya kayak gimana gitu. Cuman pada intinya aku tetap menjaga kualitas rasa sama nggak membohongi pembeli. Yang nanti insya Allah lah kalau misalkan ada orang yang bisa dipercaya bikin kue atau bisa, mungkin insya Allah bukan datang lagi gitu. Untuk saat ini kan kalau aku kan usaha sendiri bukannya playback. Jadi kalau usaha sendiri kan kita butuh orang juga dan bikin kue gini juga nggak sembarangan Kak. Langsung kayak kita ngasih bahan-bahannya, ada yang apa kurang apapun gitu harus bisa nyari karyawan. Mungkin kedepannya insya Allah next bakal buka cabang. Untuk pancake-nya ini ada varian apa aja sih, Pak? Kalau untuk varian kita, maaf ya, aku lupa menunya. Untuk saat ini kita 1, 2, 3, 4, 5, Boleh tunjukkan 6, ke depan, Pak. 7. Kameranya. Iya, oke. Oh, untuk saat ini ada 10 varian rasa. Nah, jadi untuk topping juga aku juga banyak kopi. Untuk saat ini kurang lebih ada 12. Dan bagaimana sih Bapak menentukan apa ya harga dari produk Bapak ini? Nah, untuk menentukan dari harga ya Kak, kita menyelesaikan saja apa yang kita belanja. Kalau untuk dagangan kita, ini kan kita nggak bisa ngambil untung satu per kue Kak. Jadi untungnya itu nanti sesudah kita habis belanja, baru gitu kita dapat uangnya, baru ketahuan. Tapi kalau kayak untung satu kue itu kita nggak ketahuan untungnya satunya berapa dan itunya berapa. Dan untuk kualitas produknya itu bagaimana sih Bapak menggunakan kualitas yang bagaimana? Oh gitu. Nah, yang tadi saya bilang Kak, saya tuh nggak mau mencurangi atau membohongi pembeli. Untuk sampai dari awal sampai sekarang saya menggunakan bahan premium. Makanya pelanggan saya masih tetap, alhamdulillah masih banyak. Gitu. Jadi untuk kualitas insya Allah lah aman. Karena gini loh Pak, kalau untuk dagang ini kan, market aku kan, aku ngejual buat anak kecil. Anak kecil itu yang pertama susah dibohongi. Masalah rasa. Dia kalau nggak suka, dia nggak akan mau beli lagi. Tapi dia kalau suka, dia bakalan balik lagi. Yang kedua, masalah kualitas. Anak kecil itu paling sensitif sama perutnya. Kita nggak mau jualan kita nanti anak kecil itu sakit perut atau kenapa-napa, itu yang aku takutin. Makanya untuk sampai sekarang aku menjaga penuh. Insya Allah. Kualitas bahannya berarti yang sangat premium. Sangat premium. Makanya kayak untuk susu, kayak untuk bahan-bahan yang lain, kayak tepung, telur, aku pakai yang fresh. Gitu. Aku jadi nggak kayak krim aja. Aku krim aja mungkin. Aku hari ini krim nggak habis. Jadi aku taruh freezer buat besok. Nah kalau besok nggak habis lagi, udah aku buang. Aku ngejaga kualitas aja supaya pelanggan nggak buang. Gitu. Untuk pelayanannya juga apa ya lama ya Pak, harus lama. Sebenarnya gini loh Kak, kalau untuk pelayanan jujur aja ya Kak, kalau aku sih emang mungkin udah terbiasa begini, berbaur gitu ya ke orangnya gitu ya. Tapi semaksimal mungkin kita kan penjual, ya harus lah melayani pembeli dengan sopannya lah Kak. Jadi biar nanti orang tersebut tuh nggak akan kapok, nggak akan bete. Karena kue ini kan kalau masak ini nunggunya 10 menit Kak. Kadang-kadang bete dia kasihan, jadi makanya kita bisa mungkin ngehibur atau bikin dia ketawa biar nggak bete. Itulah trik marketing saya. Terima kasih Bapak waktunya. Tapi mohon maaf dulu waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Sekian video dari saya setelah melakukan sesi tanya jawab terhadap owner pancake-nya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perlakuan yang disengaja maupun tidak. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.